1906110295. Saya adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Samratulangi Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri mulai dari 1.0 sampai dengan 5.0. Revolusi Industri 1.0 merupakan fenomena yang terjadi antara tahun 1750 sampai dengan 1850. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Dampak atau pengaruh dari revolusi ini terhadap manajemen operasional perusahaan ialah terjadi pada abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Revolusi Industri 2.0 atau yang dikenal juga sebagai revolusi teknologi terjadi di awal abad ke-20 antara 1870 sampai dengan awal Perang Dunia Pertama. Revolusi Industri 2.0 atau yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi terjadi di awal abad ke-20 antara tahun 1870 sampai dengan awal Perang Dunia Pertama. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Revolusi ini terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaan dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Dan hal tersebut merupakan salah satu dampak atau pengaruh dari revolusi industri ini terhadap manajemen operasional suatu perusahaan. Kemudian di era revolusi industri ketiga atau 3.0, di saat otomatisasi dilakukan pada tahun 1970 atau 1990-an, hingga saat ini karena sebagian negara masih menerapkan industri ini. Revolusi industri volume 3 ditenggarai oleh perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Dengan kata lain, di dunia ini sedang bergerak memasuki era digitalisasi, industri manufaktur, industri kesehatan, industri pertanian, dan sebagainya. Salah satu dampak atau pengaruh dari industri ini terhadap manajemen operasional suatu perusahaan ialah dengan adanya peralatan industri yang menggantikan peran manusia dalam prosesnya. Pada satu sisi, perkembangan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia. Akan tetapi, pada sisi yang lain, ada resistensi dari para pekerja yang merasa pekerjaannya terancam dan akan tergantikan oleh adanya peralatan yang mampu bekerja sama secara otomatis. Dan kemudian perkembangan perangkat komputer yang begitu pesat hingga awal milenium kedua juga membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Ragam aktivitas sebagian besar manusia mulai terintegrasi dalam perangkat komputer.
Revolusi yang sedang dihadapi saat ini, meski masih dalam proses pembenahan, tetapi dampaknya sudah dirasakan. Industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Jerman merupakan negara pencetus industri 4.0 yang ditandai dengan strategi teknologi canggih pemerintah yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Salah satu dampak atau pengaruh dari revolusi industri ini yaitu mengubah pola pikir dan kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk dunia kerja, pendidikan, bahkan gaya hidup masyarakat. Atau singkatnya, revolusi industri 4.0 ini menjadikan teknologi cerdas atau robot sebagai pusat utama untuk menghubungkan kembali berbagai bidang kehidupan manusia. Revolusi industri 5.0 bukanlah tahapan lebih lanjut dari revolusi industri 4.0, tetapi tahapan lebih lanjut dalam artian perkembangan secara linear dari revolusi sebelumnya. Revolusi industri ini adalah penyeimbang yang harus seiring berjalan dengan berbagai perkembangan teknologi. Revolusi industri 5.0 lebih dikenal sebagai Society 5.0. Sebutan demikian menurut saya sebagian dari kompensasi secara psikologis terhadap revolusi industri 4.0. Jepang yang pertama kali memperkenalkan masyarakat 5.0, pemerintah Jepang menyadari bahwa berbagai kemajuan teknologi ternyata mengambil alih sedemikian rupa peran manusia dalam membangun peradaban. Jika dalam psikologi, kompensasi merupakan suatu strategi perilaku pembangun kepuasan dalam suatu bidang, sebagai penyeimbang dari ketidakpuasan terhadap kehidupan lainnya. Demikian video singkat saya mengenai penjelasan tentang revolusi industri, mulai dari revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 5.0. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.